Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya, Asep, agen asuransi jiwa di Manulife Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sistem bisnis atau marketing plan atau jenjang karir agen asuransi jiwa di Manulife Indonesia. Siapa tahu ini bisa menjadi pilihan karir Anda selanjutnya. Ya, mungkin di tempat sekarang Anda sudah mentok, pengen promosi tapi yang di atas Anda belum turun, tidak dimutasi juga, atau belum pensiun. Masih lama ya. Nah, kalau di sini Anda bisa promosi, naik tingkat, ataupun naik penghasilan tanpa harus menunggu sesuatu terjadi pada yang di atas Anda. Baik, kita mulai ya. Saya telah membuat satu slide sederhana seperti ini. Sistem bisnis agensi Manulife. Pertama perlu saya sampaikan bahwa di sini saya bicara atas nama pribadi, tidak mewakili perusahaan tempat saya bernaung. Kemudian materi ini pun saya akan sampaikan secara umum saja, tidak sampai detail. Untuk lebih detailnya, sebaiknya kita bicara secara langsung, bisa ketemuan atau lewat Zoom. Oke, kita lanjut. Dimulai dengan jenjang karir. Ada 3 level karir yang ada di agensi Manulife, ada LP atau Life Planner, BM atau Business Manager, dan BD atau Business Director. Sistem bisnis dengan 3 level seperti ini, saya kira paling banyak digunakan di bisnis asuransi saat ini ya. Seorang agen yang baru bergabung, dia menjadi LP, lalu untuk menjadi BM ada target yaitu omset 300 juta. Ini adalah premi yang disetahunkan. Pembayaran premi itu kan macam-macam, ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang semesteran, seperti itu ya. Nah, kalau dibuat bulanan ini setara dengan 25 juta per bulan. Kalau rata-rata satu nasabah 1 juta per bulan, berarti 25 nasabah itu bisa menjadi BM. Selanjutnya dari BM menjadi BD, targetnya adalah 900 juta. Ini bukan penjualan pribadi ya, tapi produksi bersama-sama dengan tim. Jika totalnya mencapai 900 juta, maka mencapai bisnis director. Yang 300 juta ini pun tidak harus semuanya sendiri ya. Untuk produksi sendiri ya minimal 50 juta saja, sisanya bisa dibantu dengan tim. Itu justru lebih bagus ya kalau kita bisa merekrut banyak agen, karena bisnis kita akan lebih cepat berkembang. Lalu berapa penghasilan yang diperoleh agen jika dia mencapai BM? Sekitar 5-7 juta per bulan untuk BM yang baru naik ya. Kemudian BD yang baru naik itu penghasilannya sekitar 15 juta sampai 25 juta per bulan. Penghasilan ini bisa bervariasi ya, tergantung seberapa besar porsi produksi pribadi, kemudian seberapa besar produksi tim, lalu tergantung juga produk asuransi yang dijual, karena setiap produk itu bisa beda komisinya. Lumayan nggak pendapatan segini? Ini sudah di atas rata-rata pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Dan ini baru awal ya, jika seorang BD grupnya sudah berkembang, maka penghasilannya bisa tanpa batas. Seperti apa itu? Nah, tugas selanjutnya seorang BD adalah mengembangkan timnya atau grupnya. Jadi dia merekrut LP dan BM, menjadikan LP-nya menjadi BM, menjadikan BM-nya menjadi BD, maka BM yang sudah menjadi BD itu akan menjadi BD generasi satunya dia. BD generasi 1 ini bisa lebih dari 1 orang ya, bebas ya, sebanyak mungkin. Lalu para BD ini pun melakukan tugas yang sama, merekrut LP, menjadikan LP-nya menjadi BM, menjadikan BM-nya menjadi BD, dan jadilah dia BD generasi 1 bagi dia ya, dan bagi BD yang di atas ini berarti BD generasi kedua. BD generasi kedua pun melakukan tugas yang sama. Dan seterusnya, sistem agensi di Manulife itu memungkinkan seorang BD memperoleh bagian komisi atau overriding atau royalti dari kedalaman 10 generasi BD. Kelebaran tidak dibatasi, mau 1, mau 5, mau 10 atau lebih. Nah, untuk kedalaman dibatasi sampai 10 generasi. Tapi ini potensinya sudah sangat luar biasa besar. Oke, jadi intinya seperti ini ya, jenjang karir seorang agen asuransi di Manulife. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah kompensasi. Ada 5 jenis kompensasi yang ada di sistem agensi Manulife. Ada komisi dasar, bonus triwulanan, bonus perekrutan, overriding, khusus BM dan BD, dan royalti, khusus BD ke BD. Komisi dasar ini diperoleh dari penjualan produk dan besarnya beda-beda tiap produk ya. Untuk detailnya nanti kita ngobrol langsung saja ya. Lalu bonus triwulanan itu didasarkan pada besarnya komisi dasar dan persistensi. Bonus perekrutan itu diperoleh jika seorang agen, dalam hal ini LP, itu merekrut LP lagi dan LP yang direkrutnya itu berproduksi. Overriding ini khusus BM dan BD, dan overriding ini diperoleh baik dari penjualan pribadi si BM dan BD ini, ataupun dari penjualan LP atau BM di bawahnya. Sedangkan royalti ini khusus BD yang sudah punya BD lagi. Mungkin Anda menemukan di asuransi lain jenis kompensasi yang lebih banyak, bisa sampai belasan. Nah, jangan gembira dulu ya, karena setiap jenis kompensasi itu ada syaratnya.
Jika syaratnya tidak tercapai, berarti kompensasi itu tidak diperoleh, tidak dicairkan. 5 macam kompensasi ini saya kira cukup simpel dan adil untuk agen pemula maupun para top leader. Bagi posisi LP, dia bisa memperoleh 3 jenis kompensasi yang pertama ini ya. Bagi BM ada tambahan untuk kompensasi yang keempat, dan bagi BD ada tambahan lagi untuk kompensasi yang kelima. Di luar ini masih ada lagi penghargaan dan hadiah kontes. Penghargaan misalnya MDRT atau top agent dan lain-lain. Hadiah kontes yang selalu ada itu kontes trip ke luar negeri ya. Itu selalu ada, baik ke Asia ataupun ke Eropa, bahkan ke Amerika. Lalu ada angpau, ini mungkin diadakan oleh agensinya masing-masing ya. Dan mengenai penghargaan ini ya, perlu diketahui bahwa tidak semua profesi itu memberikan penghargaan kepada para pelakunya. Sering kan mendengar ada orang yang merasa sudah bekerja keras, tapi dia merasa kurang dihargai. Tapi di sini jangan khawatir ya, kalau Anda bekerja keras, otomatis penghargaan itu akan datang kepada Anda. Oke, selanjutnya. Nah, satu kelebihan sistem agensi di Manulife adalah bisa pensiun. Caranya dengan memenuhi kriteria 555 free validation atau bebas validasi 555. Maksudnya apa? 5 yang pertama yaitu 5 tahun menjadi BD di Manulife. Lalu 5 yang kedua punya 5 direct BD yang langsung ya. Dan 5 yang ketiga adalah punya 5 kedalaman BD. Jika posisi sudah seperti ini, maka BD yang di atas ini itu boleh nol produksinya, bebas validasi. Seorang BD kan untuk naik posisi itu syaratnya 900 juta. Untuk mempertahankan posisi ya besarnya segitu juga ya, 900 juta atau boleh kurang dikit. Jika syarat validasi tidak tercapai, maka seorang BD bisa turun menjadi BM, dan seorang BM untuk naikkan 300 juta, syarat validasinya juga 300 juta atau kurang dikit. Jika tidak tercapai, maka dia turun menjadi LP. Nah, tapi jika seorang BD sudah punya 5 BD direct dan punya 5 kedalaman BD atau lebih ya, maka dia boleh omsetnya itu nol. Artinya dia boleh tidak jualan dan boleh juga tidak merekrut. Benar-benar passive income. Nah, tapi kalau baru pas 55 ini ya sebaiknya jangan dulu pensiun ya. Usahakan dia punya lebih dari 5 ya, agar misalnya jika ada di antara BD-nya itu yang turun, nah dia masih aman. Sistem pensiun ini belum tentu ada ya di asuransi lain. Oke, kelebihan. Nah, jadi dari pembahasan tadi ada beberapa kelebihan yang mau saya sorot ya. Pertama, di sistem agensi Manulife ini ada bonus perekrutan. Ini saya anggap sebagai kelebihan karena tidak semua sistem bisnis asuransi menyediakan bonus perekrutan. Memang pada umumnya agen biasa itu sudah disuruh merekrut, tapi belum tentu mereka mendapatkan bonus atau reward dari aktivitas merekrutnya. Nah, tapi di sini seorang LP itu jika merekrut dan rekrutannya itu berproduksi, dia akan memperoleh bonus. Besarnya berapa? Kita ngobrol saja ya. Lalu kelebihan lainnya adalah ada royalti hingga kedalaman 10 generasi BD. Inilah sumber penghasilan pasif yang besar dalam jangka panjang. Selanjutnya, bisa pensiun dengan bebas validasi 555. Jadi untuk pensiun tidak harus punya 10 ya. Separohnya aja udah bisa pensiun. Tapi lebih baik tentunya kalau punya 10 kedalaman, 10 direct, bahkan lebih. Lalu kelebihan keempat, jaringan bisnis dan penghasilan bisa diwariskan kepada pasangan atau anak. Nah, ini memastikan kerja keras kita tidak sia-sia. Nah, semua ini di luar kelebihan sebagai pebisnis asuransi, yaitu yang waktunya itu fleksibel, tempatnya juga fleksibel, tidak harus ngantor, tidak ada sistem atasan dan bawahan, misalnya mau cuti gitu, tidak perlu izin ya kepada atasan, kepada leader. Lalu ada satu kelebihan lagi, yang ini khusus di grup XO Network, Extraordinary Network. Ini adalah agensi tempat saya bernaung. Di grup ini ada sistem yang disebut Magic 12. Gambarannya seperti apa? Ini dia. Dalam sistem agensi, seorang agen atau LP itu kan bisa memperoleh bonus perekrutan, tapi hanya satu level, satu generasi. Sedangkan di Magic 12, seorang agen bisa memperoleh kedalaman hingga 12 generasi. Mantap nggak tuh? Syaratnya bagaimana? Sistem ini berlaku untuk dua produk wajib, yaitu MPDS dan PAP, salah satu saja ya. Preminya mulai 3 juta per tahun untuk MPDS dan 4 juta per tahun untuk PAP, dan boleh bayar bulanan. Dibandingkan syarat menjadi BM atau BD, 300 juta dan 900 juta yang lebih besar, maka syarat ini jauh lebih ringan ya. Hanya mengambil produk MPDS atau PAP kepada perekrutnya. Maka agen ini bisa mendapatkan Magic 12. Sistem ini terintegrasi dengan sistem agensi Manulife. Jadi jika seorang agen ini omsetnya 300 juta, maka dia bisa menjadi BM. Begitu pula jika omset timnya mencapai 900 juta, dia bisa menjadi BD. Kemudian,
Keunggulan lainnya adalah dapat memperoleh bagi hasil omset nasional grup XO. Nah, baru di grup XO Network inilah saya mendengar ada yang namanya bagi hasil omset nasional. Jadi para pimpinan agensi ini sangat baik hati sekali memberikan sebagian dari keuntungan agensinya kepada para member yang memenuhi kriteria. Dan kriterianya tidak terlalu berat kok. Untuk detailnya kita ngobrol langsung saja. Oke, selanjutnya, nah ini adalah persyaratan dokumen menjadi agen. Jika Anda tertarik menjadi agen asuransi di Manulife, silakan menyiapkan KTP, NPWP, pas foto warna, lalu mengikuti ujian dengan biaya Rp225.000 untuk ujian AAJI dan AASI Rp128.000. Jika pernah menjadi agen asuransi di perusahaan lain, pastikan sudah terminasi ya. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem bisnis agensi di Manulife. Semoga bermanfaat untuk Anda yang mungkin sedang mencari bisnis yang cocok untuk menjadi side hustle Anda ya, untuk menjadi pekerja sampingan. Di mana jika penghasilan dari bisnis ini sudah menyamai atau melebihi penghasilan yang Anda sekarang, ya Anda bisa sepenuhnya full time di sini. Jika ingin konsultasi tentang bisnis asuransi atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar atau menghubungi saya secara langsung. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.